Yo, minasan, welcome back to my channel, yaitu Cosmit, di mana di sini akan kembali mereview anime-anime yang sudah gua tonton. Jadi, untuk kali ini gua akan membahas suatu anime yang jadi dulu seriesnya udah pernah gua bahas, yaitu Handa-kun. Nanti gua kasih linknya di atas sini atau sini ya, gua lupa. Nah itu kali ini gue membahas yang memang bisa dibilang waktu di zamannya itu jadi salah satu anime yang wah, ini bisa bilang topnya nih, yaitu Barakamon. Ini anime menurut gue sangat wah sekali, bagus banget. Pokoknya worth it buat ditonton lah, sangat worth it buat ditonton. Karena tahu bisa sampai seperti itu. Sebelum kita ke sana, please jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe channel gue supaya anime ini bisa lebih berkembang lagi dan kalian bisa mendapatkan rekomendasi anime dari channel ini. Kita langsung ke trivia-nya sedikit dulu aja. Anime ini terdiri dari 12 episode tentunya, rilis pada tahun 2014, which is juga sudah cukup lama, hampir 10 tahun. Studio yang membuat yaitu Kinemashi. Terus ini gue nggak perlu ungkapkan dia buat anime apa gitu ya, karena sudah sering aku bahas juga ya. Kemudian genrenya yaitu slice of life, genre yang bisa dikatakan nyantai. Tapi kenyataannya di anime ini tidak yang benar-benar chill gitu doang. Oke, kita langsung ke sinopsisnya. Jadi anime ini mempunyai karakter utama yang tentunya dia akan menjadi pusat perhatian juga, yaitu Seishu Handa. Itu selanjutnya kita panggil Handa aja ya. Dia ini ada seorang ahli kaligrafi yang bisa dikatakan cukup menjanjikan, punya bakat gitu, dan bahkan bisa dikatakan next generationnya dia nih yang punya potensinya, dia akan menjadi bintangnya gitu. Dan bahkan terutama dia bisa dikatakan ganteng juga gitu ya, jadi makin menambah nilai plusnya gitu. Ternyata dia ini punya sisi jeleknya, yaitu temperamental orangnya. Dan itu terbukti ketika lagi pameran gitu, dan bahkan karyanya dia lagi dipajang gitu kan. Ada seorang veteran ahli kaligrafi juga melihat karya itu dan berkata bahwa ini tuh kurang gitu, dan ini kayak nggak original lah ini. Langsung digebukin di tempat itu, tonjok weh. Gila aja lu, berani kayak gitu sama orang yang udah veteran di tempat umum. Kalau misalnya di tempat umum sih mungkin kayak ya udah, ini lu lagi acara award gitu lu tonjok, cheating gitu. Dan akhirnya sebagai hukumannya si Handa ini akhirnya dah lu gua kirim lu ke Pulau Goto, istilahnya pulau yang jauh lah dari Tokyo gitu kan, supaya lu tuh bisa istilahnya introspeksi diri gitu, apa yang lu harus lakukan ke depannya supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Dan bahkan mungkin bisa aja membentuk stylenya dia sendiri gitu loh, karena kan tadi sempat dibilang sama si veteran itu ini nggak original, ini tuh terlalu textbook banget. Ternyata pas udah sampai di Goto, Pulau Goto itu ya, kayak mestinya yang akan diharapkan adalah ini pulau sepi yang dia bisa chill gitu ya, buat nanti bikin sendiri gitu kaligrafi buat. Ternyata enggak, dia mempunyai tetangga-tetangga yang bisa dibilang cukup rese. Bahkan salah satu tokoh utamanya juga yang di sini bandel adalah seorang bocil yang bernama Naru Kotoshi. Naru ini bisa dibilang tipikal anak kampung yang bandel, batu gitu ya. Bahkan dia mempunyai beberapa teman lainnya gitu yang bisa dikatakan wah, ini mempunyai karakter yang cukup unik, dan itu nanti kita akan bahas sedikit lah di belakang. Dan juga kepala desanya dan juga beberapa orang di situ yang menurut gue juga wah, ini sih tipikal kampung yang bisa dikatakan orang-orangnya unik ya, dan bahkan bisa membuat Handa ini sendiri nggak nyaman-nyaman banget sebenarnya, tapi dari situ dia akan banyak belajar ke depannya gitu. Jadi kita langsung ke bagian kesannya aja. Poin pertama, tentu saja kita akan membahas mengenai alur ceritanya. Is it okay? Ya, dia tentu saja sesuai dengan genrenya, bisa dikatakan santai. Tapi santainya ini menurut gue maknanya itu
deep bro, dalam banget, dalam. Kenapa? Karena kombinasi antara bagian yang dia serius gitu mengenai mungkin pelajaran apa yang dia dapatkan, point of view-nya dan segala macamnya, itu berimbang dengan komedi yang dimasukkan di anime ini. Jadi kayak nanti satu episode tuh tambah puas banget karena pembagian porsinya itu pas gitu. Kemudian untuk yang kedua mengenai karakternya, tadi gue sempat nyinggung sedikit ya, karakternya itu unik. Ya kita bedah sedikit aja, mungkin kalau dari Handa yang dia sudah awal temperamental, datang ke situ ya istilahnya mencari jati diri lagi gimana supaya gue bisa lebih baik lagi, dan tentu saja kedatangan di situ bukan untuk main-main. Sementara Naru Kotoshi yang si bocah itu dia suka ngeganggu tuh, dia kan mainnya main gitu. Nah kedua sifat yang berlawanan ini ya akhirnya nanti ya tentu saja akan ada clash dan sebagainya, tapi akan sama-sama berkembang untuk bisa menjadi lebih baik lagi tentunya. Emang nggak selalu serius sih sebenarnya anime ini, karena kadang tadi gue bilang kan berimbang kan, tapi tetap aja akan ada yang lo bisa pelajari dari kedua karakter ini masing-masing, yaitu kalian nanti nonton lah. Kemudian kalau ngomongin karakter pendukungnya, karakter lainnya itu juga unik. Ada juga yang namanya Hina, dia ini bocil yang cengeng banget. Terus ada satu botak ya, gue lupa, bocil cuma gue lupa namanya. Itu wah pesek banget, dia awal udah terus musuhin pantat orang, nggak ada sopan-sopannya itu. Terus kemudian ada juga seorang cewek SMP yang bernama Miwa, nah ini tipikal tomboy dan juga lain-lainnya. Ya bisa dibayangkan lah dengan perkembangan karakter yang dikit gitu doang aja udah unik nih ya di Pulau Goto ini orang-orangnya. Kemudian poin yang terakhir yang menurut gue ini menjadi poin yang penting dari anime ini, yaitu anime ini bisa mengajarkan nilai moral tuh, seperti kepedulian, kerja keras, dan tentu saja kesederhanaan. Memang nggak disampaikan secara langsung sih di animenya, tapi ketika kalian nonton setiap episodenya beserta dengan komedinya itu, kalian akan bisa mendapatkan poin-poin yang tadi udah gue sebutkan gitu ya. Bahkan itu benar-benar terpancar banget dari Handa yang sedang berusaha mencari jati dirinya, bahkan bisa berkembang menjadi dewasa. Oke, paling gitu aja yang bisa gue review untuk anime Bahakamon ini. Semoga yang kalian yang belum nonton anime ini ya, ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian karena ini anime bagus banget. Sekian aja review dari gue, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.